Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai bisnis plan kami, ya, yaitu proposal dari kami itu ingin membuat perusahaan bernama PT Solar Jaya Putra yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Fethi Perkon dengan NIM 110219018 sebagai CEO atau Chief Executive Office. Lalu selanjutnya ada saya Kak Zikri dengan NIM 110219058 sebagai marketing. Selanjutnya. Dengan saya Riko Sesardi dengan NIM 110297273 di bagian keuangan. Dan saya Raihan Ahlan 11021902333 dari bagian keuangan kedua. Selanjutnya. Selanjutnya ada saya Lutfi Pratama dengan 11021184195 di bagian R&D atau pengembangan, dan teman saya yang terakhir. Saya Memiksan dengan NIM 11021900079 di bagian R&D atau pengembangan. baik, bisa di next. Oke, eksekutif summary. Jadi apa sih yang jadi adidaya atau latar belakang dari perusahaan ini didirikan? Bahwasannya sekarang ini kita udah memasuki era industri teknologi 4.0, di mana pengembangan teknologi sekarang berkaitan dengan bidang energi baru terbarukan atau yang disingkat EBT. Nah, EBT itu sendiri yaitu konsepnya menggunakan energi alternatif yang diperlukan sebagai pemasok tegangan listrik seperti PLTA, PLTS, PLTU, dan PLTPB. Rencananya kami sebagai industri EBT yaitu menjadi pemasok produksi energi alternatif di bagian PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya dari solar panel. Nah, kenapa kami sangat berkeinginan membuat perusahaan yang memang jadi pemasok dari PLTS itu sendiri, karena bisa dilihat dari iklimnya di Indonesia, yaitu letak geografisnya memiliki paparan sinar matahari yang cukup untuk membangun PLTS secara individu. Sehingga itu yang menjadikan kami PT Solar Jaya Putra merupakan solusi yang tepat untuk membangun PLTS bagi komunitas atau masyarakat umum sekitarnya. PT Solar Jaya Putra adalah perusahaan yang memang menyediakan ya hanya sekedar solar panel, akan tetapi beberapa perlengkapan atau kit yang memang diperlukan seperti inverter, baterai, SCC atau solar control charger, kabel atau jumper, dan lain-lain. PT Solar Jaya Putra juga memberikan beberapa paket lengkap berdasarkan kebutuhan kafe rumah. Nah, PT Solar Jaya Putra juga dapat memberikan konsultasi bagaimana cara pembangunan PLTS itu sendiri atau solar panel secara individu di bagian tempat yang mereka perlukan. Mungkin itu yang bisa saya katakan mengenai eksekutif summary dari perusahaan kami. Bisa dilanjut mungkin. Oke, selanjutnya untuk manajemen tim dengan CEO Muhammad Ferdian Furqon dengan responsibility atau dengan tanggung jawab itu pemimpin perusahaan sekaligus sebagai pengelolanya. Lalu untuk bagian marketing ada Fajri Zikri itu dengan tanggung jawab mengatur strategi pemasaran dan lokasi strategis penyaluran produk. Lalu untuk bagian keuangan ada Riko Cesar Ardi dan ada Rehan Ahlan dengan tanggung jawab mengatur keuangan perusahaan dan pengelolaan RAB proyek ke depannya. Lalu untuk bagian R&D dan pengembangan PLTS ini, yang pertama ada Lutfi Pratama, yang kedua ada saya sendiri yang Memiksan dengan tanggung jawab mengelola produk yang dikembangkan serta bertanggung jawab atas pengembangan produk. Oke, boleh di next. Untuk selanjutnya, marketing plan untuk STP, segmenting, targeting, dan positioning. Untuk segmentingnya, produk yang dikembangkan oleh PT Solar Jaya Putra ini dikembangkan agar penggunaan listrik di berbagai wilayah masyarakat dapat
dilakukan secara efisien dengan harga terjangkau, sehingga kalangan pembeli yang dari masyarakat kalangan atas maupun bawah juga bisa digapai, dan juga dari mahasiswa itu sendiri bila ingin melakukan suatu proyek mengenai pengembangan energi alternatif dari cahaya matahari, dan hal ini kami lakukan agar setiap kalangan mayoritas atau minoritas dapat merasakan bagaimana energi alternatif ini bekerja untuk pengembangan adidaya sumber energi terbarukan, agar tidak cepat boros pengeluaran listrik juga. Itu untuk segmenting. Selanjutnya untuk targeting. Target penjualan kami ini terhadap masyarakat yang antusias terhadap pengembangan energi alternatif itu sendiri. Karena kan energi alternatif ini sebagai pengganti untuk energi yang tidak dapat diperbaharukan, serta ekonomi pengeluaran masyarakat untuk pembayaran listrik konvensional yang terbilang cukup lemah juga. Sehingga produk ini bermanfaat untuk meluruskan ekonomi masyarakat yang tidak mampu atau belum sanggup melakukan pembayaran listrik dalam tarif yang dibilang untuk per bulannya sendiri mahal, dan agar bisa dicicipi dari setiap kalangan masyarakat. Selanjutnya untuk positioning by specific products, itu untuk menentukan spesifikasi produk apa aja yang digunakan atau diperlukan konsumen. Positioning by benefits, untuk menentukan apa saja yang akan didapatkan konsumen ketika membeli produk. Lalu positioning by user kategori, untuk menentukan yang dapat digunakan di setiap kalangan, bagi anak-anak bisa, remaja bisa, bahkan orang dewasa juga bisa. Selanjutnya, marketing mix. Produk yang kami tawarkan yaitu berupa panel surya yang berbagai jenis, dari monokristalin dan polikristalin itu sendiri. Dari dua jenis tersebut memiliki standar efisiensi penyerapan energi yang berbeda, sehingga harga pun juga berbeda, akan tetapi manfaatnya tetap sama. Price harga yang kami tawarkan cukup murah untuk dijualkan ke setiap kalangan masyarakat lainnya, dengan harga yang dapat terjangkau. Kami menjual di e-commerce, toko, datang ke toko, dan website official. Dengan mempromosikan lewat iklan, media sosial, dan brosur. Visi dan misi PT Solar Putra Jaya yaitu visinya menciptakan kemandirian energi alternatif dan produk yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misinya adalah mengembangkan dan mewujudkan program energi alternatif yang ramah lingkungan, menciptakan produk solar panel yang berkualitas. Analisis SWOT, strengths, weakness, opportunity, dan threat. Kekuatan produk kami ini adalah memiliki kualitas yang baik sesuai dengan standar. Produk kami ini memiliki harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Kelemahannya adalah dari setiap jenis produk yang memiliki harga yang berbeda-beda, sehingga setiap harga produk yang masih relatif lebih mahal. Yang kedua, itu produk kami tawarkan masih sulit terjangkau dari ke berbagai lokasi yang tidak bisa menghimpuni spesifikasi produk itu sendiri. Opportunity, antusias masyarakat dengan produk tersebut mulai naik karena manfaat yang kami tawarkan. Masyarakat yang mulai berganti ke energi alternatif sangat tinggi dalam peminatannya. Persaingan dengan perusahaan yang memiliki produk yang sama, dari perbandingan harga yang berbeda dapat berpengaruh terhadap penjualan. Selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang operation plan. Nah, perusahaan kami itu merupakan perusahaan bisnis reseller barang, alat, dan bahan untuk membangun PLTS perumahan. Sehingga kami membutuhkan distributor untuk supplier, alat, dan bahan yang dibutuhkan untuk pembangunan PLTS perumahan yang ingin bekerja dengan kami. Dengan adanya distributor akan mempermudahkan kami untuk melakukan reseller dan membuat sistem panel surya berdasarkan KV perumahan, sehingga membuat harga produk lebih terjangkau.
alat dan bahan yang dari distributor tertentu saja, kita akan melakukan tentu saja kita akan melakukan quality assurance dan quality control terlebih dahulu. Sehingga yang dijual merupakan produk terbaik dari kami. Kami juga melakukan pemasaran produk melalui iklan, brosur, sosial media, dan juga e-commerce. Pemesanan produk dapat dilakukan melalui website official atau datang langsung ke toko kami. Nah, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rico. Ya, selanjutnya dengan business plan. Pertama itu adalah material variable cost atau asin. Pertama ada sales Julia dengan 250 WP dengan harga 800-280 juta rupiah per 6 piece. Yang kedua yaitu power inverter dengan 1000 watt dengan harga 2.450 per piece. Ketiga, solar change controller dengan harga 1.580 per piece. Keempat, solar PV mounting dengan harga 1.030 per 2 piece. Yang kelima, kontraktor dengan harga 400 dengan harga 400.000 rupiah dengan per 2 piece. Keenam, voltage protector modul dengan harga 150.000 per piece. Ketujuh, timer switch dengan harga 230. 8 ada relay dengan harga 130, MCB dengan harga 5.000. Selanjutnya ada kabel instalasi dengan harga 280 dan aki 12 volt 150 Ah dengan harga 7.500 per 2 piece. Dan COGS atau the cost of goods sold totalnya adalah 22.650 juta rupiah. Itu dengan jangan pemakaian 24 jam non-stop. Selanjutnya yaitu general expense atau fixed cost 1 bulan. Gaji pegawai 45 juta, sewa tempat 20 juta, transportasi pribadi, dan alat dan perlengkapannya itu ada mesin bor baterai dengan harga 1.500.000, light duty pallet rack 10 piece 26 juta, power quality analyzer dengan harga 51.500.000, dan impact range set dengan harga 1.850.000. Sales and marketing expense, kuota internet tidak ada, dan social media marketing 5.500.000 dan selanjutnya. Direct marketing yaitu dengan harga 700.000 rupiah. R&D dengan harga 100.000. Budgeting, working capital yaitu 1.134 juta rupiah. Total general expense yaitu 151.800.000 rupiah. Total budgeting yaitu 1.285.800.000 rupiah. Selanjutnya. Ya, di sini kita dapat melihat bahwa ada BEP kalkulator, yaitu yang pertama COGS yang tadi sudah dijelaskan oleh Rico, itu di HPP di 22.680.000 rupiah. Lalu ada product selling price, harga jual naik persentase dari COGS di 23.700.000 rupiah. Harga jual dari COGS di markup. Lalu ada BEP unit produk itu di 54,25, lalu ada profit produk itu di 1.020.000 rupiah. Dibutuhkan sebanyak 386 produk terjual untuk mencapai BEP. Lalu kita di sini dapat melihat projection sales, yaitu termin 1 tahun pertama itu ada 90, termin 2 tahun kedua itu ada 100, termin 3 tahun ketiga itu 110, ada termin 4 tahun keempat itu 120 dengan total 420 dan 6.300.000 rupiah. Dan profitnya di sini ada 2.167.200.000 rupiah. Lalu di sini ada share profitnya, itu untuk owner itu 85% di 1.733.760 rupiah. Lalu ada investor sebesar 15%, yaitu 433.440
Rp440. Baik, sekian dari kelompok 1. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.